Apa kabar semuanya? Gimana pertunjukannya? Menarik nggak? Nggak rame tepuk tangannya. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Apa kabar semuanya gitu? You, how are you? Gimana? How are you guys this tonight? Tuh, ketahuan mana yang sekolah, mana yang enggak. Tapi beneran ya. Ini namanya Grace nih. Caca. Serah gue. Gue udah kawin 2 kali, gue mau ngeluh siapa juga serah gue. Grace. Ya. Nurut. Cak, ini dari tadi kita ngeliatin dokter-dokter, itu semua pada hebat semua. Setuju gak? Nyanyi bisa. Ada yang di atas juga. Nyanyi bisa, nari bisa, ngelawak bisa. Kalau dokter bisa entertainment semua, gua kerja apa? Mungkin masuk FK dulu jadi dokter, biar impas. Udah ketuaan. Oh iya, udah merit 2 kali ya. Saya mau tegur juga yang di atas, apa kabar yang di atas? Luar biasa. Yang bapak-bapak di atas mundur ke belakang, ibu-ibu yang pakai rok maju ke depan. Oke, tadi saya juga ngeliat nih, mumpung dikasih waktu buat ngobrol, kita ngobrol bentar. Tadi ada yang nyanyi lagu Sempurna. Siapa namanya? Dokter Vito. Dokter Vito. Dia spesialis apa? Jantung ya? Jantung. Spesialis jantung. Umur berapa? 30. Umur 30 tahun? 30. Sia-sia banget hidupnya. Saya umur sedia, udah main kemana-mana. Berantakan. Sama adik saya tuh Nanda mana. Kita udah berantakan kemana-mana, dia jadi dokter umur 30. Sia-sianya. Terus ada siapa lagi katanya? Oh ini, Dokter Merlin. Dokter Merlin, cewek dong. Cewek. Cakep gak? Banget. Umur? 30. Umur 30 juga? Wih. Spesialis. Spesialis? Penyakit dalam. Punya pacar? Enggak. Nggak punya pacar, spesialis penyakit dalam. Dokter, periksa dalaman aku dong. Mana dokternya? Nggak ada ya? Nggak ada. Udah, kita satu lagi nih. Ini yang saya ingin pertanyakan dari tadi nih. Saya kan nggak ngerti ya detail-detailan dokter nih kayak gimana nih apa nih. Saya mau tahu Profesor Eka nih. Profesor Eka itu titelnya apa aja sih? Panjang banget. Sebutin, mau lulus gak lo? Mau lulus gak? Gue sama dokter Eka friend. Coba ya. Profesor, dokter, Eka Julianta Wahyu Pramono, SPBS, PhD. Ini yang gue gak ngerti. Ntar dulu jangan tepokin dulu. Titelnya udah panjang, dokter, profesor apa segala macam, belakangnya nganterin delivery juga. Hah? Sebutin, nih ya. Profesor, dokter, terus SP, BS, PhD. Mau direspon? Iya kan? Iya. Oke? Ganteng gak gue? Oke lah. Mayan nih. Oke. Ada Kick Andy nih. Udah lama botak om. Oke, kita lanjutkan. Kasihan di sini ada tamu-tamu kita juga yang dari luar negeri. Have a guest from out country. Okay, me know English little but I cannot. Silakan diomongkan bahasa Inggrisnya. Okay. Ladies and gentlemen, now we're gonna have a 20-minute break. Okay. For those Terus? Oh iya. For those who want to go to the restroom, you can use the restrooms in floor 3 and 4. Gancel. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan mendapatkan 20 menit break. Dan kalau mau buang air kecil, jangan sembarangan. Maksudnya kalau mau buang air kecil ada di lantai 3 sama lantai 4 ya. Kalau enggak ya tahan aja dulu dikit lah, nggak apa-apa.
Next. Next dong, Mago Jago. Okay, while on break, we have some performances, and it is an honor to all of us here to have him in the building with us. Kalau yang ini gue nggak berani bercanda. Nama besar nih. Dan selama kita beristirahat, kita ada satu penampilan suguhan dari seorang yang sangat terhormat, apalagi buat saya. Kita kedatangan seorang tamu dengan nama besar. Beliau adalah seorang seniman besar Indonesia. Yeah, he is an Indonesian legend, Yes. founder of Teater Mandiri. Penemu dari Teater Mandiri. His published works include more than 30 novels, 40 dramas, 100 short stories, and thousands of essays, articles, screenplays, and TV dramas. Iya, itu dia tadi. Oke, kalau gitu kita nggak usah nunggu banyak-banyak, kita akan tampilkan Bapak Putu Wijaya. Oh mana Tora? Katanya mau nanya-nanya tadi. Oh, ntar dulu Pak. Bapak deklamasi dulu. Oh ya. Ya, abis itu baru saya tanya. Ya, ya. Deklamasi, apa namanya? Bapak orasi dulu, teman-teman mahasiswa, bukan? Silakan. Nanti saya tanya terakhir ya Pak. Saya pasien Profesor Eka. Baru tahu malam ini bahwa ternyata saya pasien hayam muruk. Bangga juga saya. Saya ingin berterima kasih kepada dokter-dokter yang sudah merawat saya. Saya akan membawa sebuah cerita tentang seorang yang bernama Merdeka. Ini menyangkut tentang dokter juga. Ketika ayahnya meninggal, Merdeka mendapat inspirasi. Papa adalah seorang yang praktis dan realistis. Luhur budi pekertinya. Ia tidak suka segala macam bentuk kemubasiran, termasuk dengan jasadnya sendiri. Kata Merdeka menimbang-nimbang. Setelah berpikir selama 3 jam tanpa berhenti, akhirnya Merdeka memutuskan untuk memotong kedua tangan bapaknya dan memasangnya di tubuhnya sendiri. Ya hampir saja hendak memotong kedua kaki bapaknya juga, tapi dokter melarang. Karena dokter melihat ada cacat di kaki orang tua itu. Merdeka, kata dokter, cukup tangannya saja yang kamu warisi, jangan kakinya. Tangannya itu ringan tangan, tapi kakinya akan membawa kamu kelimpungan kemana-mana sebagai gombal. Oke, kata mereka, meskipun dia tidak setuju, tapi dia masih mempunyai satu usul kecil. Kalau begitu dokter, bagaimana kalau anunya saja Merdeka? Kelihatannya masih cukup bagus, kata Merdeka sambil menunjuk ke alat kelamin bapaknya. Dokter termenung sebentar, lalu dia mengambil mikroskop. Dia kemudian memeriksa, dan kemudian dia mengambil sebuah alat untuk mentes alat vital itu. Kalau energinya ada, dia masih berfungsi dengan bagus. Dan bentuknya termasuk gagah. Bagus kata mereka, tapi dokter tidak bisa Merdeka. Ini secara etis berarti akan merupakan krisis akhlak. Secara praktis dapat menimbulkan krisis moral. Dan dari segi hukum bisa dituntut sebagai mengkampanyekan Oedipus kompleks. Karena itu termasuk benda terlarang yang dilarang masuk ke dalam negeri karena politik kebudayaan nasional. Alah dokter, jangan pikirkan yang itu, coba berpikirlah sedikit revolusioner dokter. Begini Merdeka, jangan, semua organ-organ itu kelihatannya memang cukup bagus. Tapi
Dia sudah mengikuti pola berpikir ayah kamu, filsafatnya, ideologinya, sudah mengikuti bapak kamu. Dia tidak akan mungkin mengikuti diperintah menurut kamu. Bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Bagaimana kalau bukannya organ-organ itu yang bisa kamu perintah, tapi kalau kamu yang diperintahnya, untuk apa bernama merdeka kalau kamu tidak merdeka? Merdeka tertawa. Kalau aku tolol dokter, aku bisa saja diperalat oleh organ-organ tubuh itu. Tapi aku tidak tolol, aku cukup cerdas. Percuma dong kita lahir belakangan kalau kita tidak lebih pintar dari orang-orang tua kita. Ayolah dokter, ini dialektika seorang merdeka. Kecemasan dokter masuk akal, tetapi juga kurang revolusioner. Aku tidak ingin membangkitkan sebuah revolusi, kata dokter. Aku tidak ingin bertanggung jawab pada sebuah revolusi. Aku ini memang edan, tapi tidak gendeng merdeka. Tidak, jangan. Oke lah dokter. Dokter, pakai saja kemampuan dokter. Nanti saya yang akan menanggung resikonya. Coba lihat lagi. Apa anggota badan yang mana yang kira-kira yang masih mungkin kita pakai lagi, kita cangkok ke badan saya. Ayo dokter. Dokter mendekatkan mulutnya ke kuping Merdeka lalu berkata, Merdeka, kelihatannya saja organ-organ tubuh itu memang bagus, tapi Merdeka, jangan coba-coba, bisa berbahaya Merdeka. Sebab kalau dicangkokkan ke badan Anda, belum tentu dia akan menurut. Sudahlah dokter, ini adalah revolusi yang tidak berdarah. Ini adalah sebuah kebangkitan nasional yang tanpa pembunuhan, kecuali memakai alat-alat yang sudah dibunuh oleh Tuhan. Ayo, pasang saya sekarang dokter, pasang. Apanya yang dipasang? Nah, itu alat kelamin bapak saya di badan saya. Oh, jadi kamu ingin 2? Bukan cuma 2 dokter, 10 juga saya mau kalau bisa. Dan saya minta dokter jangan memasangnya di tempat yang sama. Saya anggap itu tidak kreatif. Aku ingin dokter memasangnya di sini. Kata Merdeka sambil menunjuk keningnya. Di sini. Sebagai pancaran dari otak saya, bukan pancaran dari perut saya. Dokter terkejut. Lalu dia mendekat. Merdeka. Inilah soalnya. Eksperimen begini bukan tidak pernah dilakukan, sudah pernah dilakukan, tetapi hasilnya tidak begitu bagus. Karena itu dihentikan. Karena alat itu biasanya terletak di bawah. Kalau sekarang diletakkan di atas, dia akan menolak. Kalau dipaksa juga, kamu akan berjalan terbalik dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Kata Merdeka, berjalan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Itu hebat, dokter. Itu yang aku mau. Berjalan dengan mengingkari gravitasi bumi. Ya Tuhan, cepat dokter, pasang saja, pasang saja. Karena didesak oleh pasiennya, dokter terpaksa memasang. Mencangkok alat vital itu di kening Merdeka. Tapi begitu selesai dicangkok, tiba-tiba Merdeka tidak lagi bisa berdiri di atas kakinya karena kepalanya terlalu berat. Lalu dia berjalan dengan kepala di bawah dengan 2 tangannya, sedangkan kakinya ada di atas. Dokter cemas sekali. Bagaimana rasanya Merdeka? Bagaimana rasanya? Dokter, aku puas dokter. Bukan saja dunia menjadi terbalik, tetapi segala nilai-nilai menjadi terbalik. Yang kasar menjadi halus, yang tidak baik menjadi baik, yang kurang cinta menjadi cinta, yang hitam menjadi putih. Semuanya terbalik, yang tidak cantik menjadi cantik.
Aku puas dengan segala akrobatik ini, kata Merdeka. Dokter terpaksa tidak bisa mengatakan apa-apa lagi karena pasiennya sudah puas. Tetapi 1 minggu kemudian, sambil berlari-lari, Merdeka datang lagi ke dokter dan berteriak dari luar kamar praktek, Dokter! Dokter! Merdeka, dokter keluar. Ada apa Merdeka? Ada apa Merdeka? Aku kesepian. Kenapa kamu tidak bilang? Aku bisa kesepian. Berjalan terbalik sendirian. Kenapa kamu tidak bilang dulu? Merdeka, aku lupa Merdeka, aku lupa. Copot lagi. Copot lagi. Aku tidak mau kesepian. Jangan, tidak bisa Merdeka. Kenapa? Merdeka, aku bisa memasangnya, tapi aku tidak bisa mencopotnya. Bohong. Kamu bisa. Kamu hanya tidak mau. Merdeka, tiba-tiba dokter menangis terseduh-seduh. Sudahlah Merdeka, biar saja begitu. Teruskan saja berjalan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Itu lebih baik, itu lebih mudah. Aku sudah berbicara kepada semua orang, tidak ada yang percaya kepadaku. Lebih baik, lebih mudah buatku berbicara dengan sebuah contoh. Jadilah contoh Merdeka, jadilah contoh, jadilah seorang pahlawan. Supaya di kemudian hari tidak ada lagi orang-orang yang meminta yang bukan kepada dokter. Jadilah pahlawan Merdeka, Merdeka. Dokter tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia jatuh pingsan. Merdeka tinggal sendirian di antara alat-alat yang ajaib. Dalam dekapan bau obat-obatan yang telah mencapai taraf kemajuan yang begitu tinggi. Hatinya bertambah kosong, makin sepi, Sepi sekali. makin sepi, Begitu sepi. tanpa titik henti. Terima kasih. Bapak Putu Wijaya. Hebat ya, Grace ya. Bagus banget. Bisa panjang, apal semua. Wah, saya kalau kayak Pak Putu, wih gila, jadi dokter saya. Yang bikin saya deg-degan tuh dari tadi di belakang cuman mikir, ini Pak Putu pinter banget, saya harus kasih pertanyaan apa ya. Saya sama Grace tadi ngobrol, kita harus kasih pertanyaan yang juga pinter untuk Pak Putu. Boleh Pak, saya tanya Pak? Jangan yang susah-susah. Pasti Pak. Saya juga nggak sepinter itu. Aduh Tora, Ya. lebih baik saya yang bertanya duluan. Jangan dulu, saya dulu. Saya yang tanya duluan ya. Kenapa? Kalau Tora ngomong kok semuanya pada ketawa. Saya ngomong jadi serius semuanya. Nah. Padahal di tempat lain mereka pada ketawa semuanya. Jadi saya hilang apa saya tadi. Bukan, itu bedanya yang lulus kuliah sama yang nggak lulus SMA. Kalau nggak lulus SMA, otaknya situ-situ aja Pak, jadi gampang diketawainya. Nggak, saya dari tadi tuh mikir keras banget, saya pingin banget nanya satu hal yang saya pingin tahu nih Pak. Satu aja ya. Iya, Pak Putu pertama kali ciuman umur berapa? Oh. Tora, ada istriku di sini. Oh iya. Tanya yang lain. Oh iya. Oke, saya tanya gini aja, bagaimana tentang pelayanan Siloam? Aduh. Gampang dong. PHD. Sini dong. Oh duduk. iya. Ini iklan ya.
Iya, tapi jangan keras-keras Pak, siapa tahu besok-besok kita dapat diskon. Dora, Iya, aku seorang kapiten. sampai tidak ingin pulang. Karena, karena Apa sih? Oke, Pak Putu Wijaya. Dan anaknya. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau orang emang cerdas tuh kayaknya pinter. Beda ya. Mm-mm. Oh iya, saya ini juga, ini pengalaman pribadi saya ya. Dengerin dong nih, sebulan belakangan ini keluarga saya juga mengalami masalah yang cukup berat ya. Salah satu ponakan saya itu apa deh, kenapa? Emaknya tuh ada situ tuh, kena tumor di kepala dan untungnya tadinya kita udah mikir, wah kita mau keluar negeri, di dalam negeri aja, di luar negeri, dalam negeri aja, di luar negeri, dalam negeri aja. Tapi setelah dipikir-pikir, Presiden Asosiasi Bedah Pembuluh Darah Otak Internasional ada di Mari. Kenapa nggak kita masuk di Mari aja? Akhirnya sama keluarganya dimasukin ke Mari, diskon lagi buat kita. Lumayan, oke. Kalau gitu kita akan melanjutkan. Yuk bahasa Inggris lagi, yuk tok, me translate. Oke. Oke, iya gampang. From all the work, even doctors can get bored sometimes. Oke, dari seluruh dunia, bahkan seorang dokter pun bisa dibor. Hah? Tadi apa yang ngomongnya? Iya, kamu anak muda, saya udah 41. Saya ngerti bahasa Inggris. Next. Yeah. And sometimes catwalking on a runway helps. Wah, dan kadang-kadang lihat kucing jalan itu nolong. Catwalk apa ya bahasa Inggrisnya? Aduh pinter sama gua. You talk you talk, you brave you. Fight you brave. Lo berani lo gitu katanya. Oke, dan selanjutnya Batik Siger, kamu yang Inggris pintar. Sebuah karya milik Ibu Laila asal Lampung yang telah mendapat anugerah Upakarti dari Presiden RI dan baru saja kembali dari roadshow-nya di berbagai negara seperti Abu Dhabi, Moskow, Berlin, Praha, dan terakhir di Amsterdam. Okay. Ibu Laila that was granted an Upakarti from the President of Indonesia has just finished her roadshow from Abu Dhabi, Moscow, Berlin, Prague, and Amsterdam. Sama satu lagi nih, Kick Andy cabut, jangan-jangan gue ditungguin di luar nih. Gue bilang botak, ntar gue digebukin lagi. Oke, di sini nih Grace, aku juga dapat kesempatan nih. Mau ngingetin aja nih, sebelum ada fashion show dimulai, saya mau ngingetin aja. Di sini saya sebagai aktor kawakan Indonesia, udah pada nonton kan filmnya? Lemes, nggak asik nih. Udah pada nonton kan filmnya? Saya di sini sampai nyogok Dokter Eka buat main di sini. Dan akhirnya saya dapat peran yang saya inginkan. Tapi masih dirahasiain sama dia. Kita lihat ntar saya jadi apa. Oke, sekarang kita tampilkan. Fashion show. Oh iya betul. Fashion show Batik Siger.
Dokter Stella. Ya, fashion show ini juga dijalani, di catwalkin oleh para dokter juga. Ada Dokter Stella, Dokter Merlin, Dokter Alia, Dokter Diana, Dokter Christine, Dokter Rubineta, Dokter Irma, dan Ibu Jessica. Cowok-cowoknya nih, namanya siapa aja? Yang cowok-cowok, Dokter Theo, Dokter Vito, Dokter Merlin, Dokter Niko, terus ada Bu Diana Permatasari, ada Pak Feli, dan Pak Harold. Pasangan yang sangat serasi sekali. Dengar-dengar baru kawin nih, Dok. Dokter Vito adalah spesialis jantung dan pembuluh darah. Dokter Stella adalah dosen UPH dan lulusan terbaik 2011 FK UPH. Dokter Theo adalah spesialis penyakit dalam dan Dokter Diana adalah spesialis obstetriksi ginekologi. Dr. Nikolaski Lumbun, spesialis farmakologi klinis. Dan Jessica, divisi pendidikan.
Dr. Alia dan Pak Feli. Dr. Alia adalah dokter umum dan Pak Feli adalah sarjana kesehatan masyarakat. Dr. Irma Tantri, spesialis anestesi, dan Pak Harold, penanggung jawab Lab Anatomi FKUPH. Dr. Merlin Margaret, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Eufemia Seto, spesialis penyakit dalam. Senja bagi benderang jernihnya semesta dalam wangi bunga menyambut insan bercinta. Sentuhan bibirmu membakar pelukku bergelora tak terlukiskan sukmaku jiwaku berbadu bermesra dalam kabut cinta semusim bersemi bunga dalam kelembutan cakrawala senja pagi benderang jernihnya Dr. Christine, spesialis anak, dan Ibu Diana Permatasari, asisten tim bedah saraf. insan bercinta. Sentuhan bibirmu membakar pelukku bergelora tak terlukiskan sukmaku jiwaku berbadu bermesra dalam kabut
Desainer batik Siger, Ibu Leila. Dan juga Pak Untung. Semusim bersemi bunga dalam kelembutan cakrawala senja pagi benderang jernihnya semesta dalam wangi bunga menyambut insan bercinta sentuhan bibirmu membakar pelukku bergelora takkan lukiskan sukmaku jiwaku berpadu bermesra dalam kabut cinta. Oke, sekali lagi berikan tepukan yang meriah. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin berterima kasih atas dukungan dari Siloam Hospitals. Mohtar Yadi Institute of Tukeran. Bahasa Inggris susah. Tukeran. Aku deh. Siloam Hospital, Mokhtar Yadi Institute for Nanotechnology. PT Lipo Karawaci Tbk, PT Multipolar TBK. Galeri Indonesia Kaya. Gampang gue ngomong kalau gini nih. PT Sindai Budi Sentosa. Mata Fresh, Dayung Tea. Dapur Fit. And Paper Bag. Oke, dan juga kita jangan masih kemana-mana, emang nggak bisa kemana-mana juga. Yang tadi udah buang air kecil, sekarang mari menahan lagi, kita nonton kelanjutannya. The Fifth Medi Cabaret, Misery of Love, enjoy. Engoy.